Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sekalian sehat. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan pada pembelajaran kedua. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita murojaah dulu nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu sampai ayat kelima. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan PPKN. Kemudian ada seni, budaya, dan prakarya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengamati gambar dan membaca cerita tentang persatuan dalam perbedaan, Pak Guru harap kalian mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram. Kemudian setelah berdiskusi tentang pola lantai, berbagai tarian daerah, Pak Guru harap kalian mampu menyebutkan pola lantai tariannya dengan benar. Baiklah anak-anak, kita ke pembelajaran PPKN. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah ada di Pulau Jawa. Hal ini menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Sengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia sekadar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony mereka belajar menari barongsai, lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari Tengger, yang dibuat untuk mensyukuri berkah Allah dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat ini memang sekadar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Dari bacaan ini kita dapat memaknai apa perbedaan yang ada. Ya, perbedaan suku, perbedaan agama, ya, perbedaan etnis, ya. Kemudian bagaimana menyikapinya? Menyikapinya adalah dengan hidup rukun, ya, berdampingan tanpa mengenal, ya, perbedaan, ya, suku, agama, ras, dan golongan. Kemudian apa manfaat hidup rukun? Banyak sekali manfaatnya. Hidup menjadi tentram, damai, kampung menjadi baik dari segala aspek, ya, baik dari keseharian, ya, baik dari kehidupan kesehari-hari dan berbangsa bernegara, ya. Mungkin manfaatnya banyak, ya, tapi nanti kalian sebutkan dalam LKPD. Kemudian, nah lihat,
Makna persatuan dalam perbedaan ini ada anak-anak bermain bola seperti tadi ya. Ada olahraga bersama dalam cerita tadi. Ini juga bermain sepak bola bersama. Apa? Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi yang berbeda-beda ya. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Kekayaan bangsa kita karena perbedaan yang sejahtera, perbedaan yang nyata. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Nah, hidup dengan rukun, berbeda-beda tetapi tetap satu. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Nah, ini adalah makna persatuan dalam perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, teman-teman di kelas biasanya berasal dari berbagai suku bangsa ya. Di kelas kita atau di kelas sebelah kita dapat melihat perbedaan itu. Bahasanya berbeda ya. Bahasa kita bahasa Banyumasan, bahasa teman kita ada bahasa Sunda, teman yang lain lagi ada bahasa daerah Jogja. Nah, kita dapat mendengar logat daerah yang berbeda. Oleh karena itu kita harus bersikap toleransi ya. Nah, kita akan belajar pola lantai dalam gerak tari. Apa sih pola lantai? Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Ya. Kemudian pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan atau berkelompok. Terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Nah, coba perhatikan bacaan ini. Lego-lego adalah tari adat Alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya adalah pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini ditunjukkan untuk mengajak masyarakat bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang. Dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon, tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih, pinang, dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda. Namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang bersatu membangun kampung serta negeri. Sumber beri1.com 8 Juni 2014 dengan penyelesaian. Ini adalah contoh tarian dengan pola lantai apa? Ya, pola lantai ini adalah pola lantai lingkaran. Kita tahu pola lantai itu tadi dalam bacaan dibagi menjadi 2 secara garis besar, yaitu pola lantai lurus dan pola lantai lengkung. Pola lantai lurus ada horizontal, pola diagonal, ada vertikal, zigzag, pola segi 4, pola segi 5, pola segi 3. Itu pola lantai garis lurus. Kemudian ada pola lantai garis lengkung. Pola lengkung ke depan, pola lengkung ke belakang, pola angka 8, dan ada pola lingkaran. Nah, tadi tari lego-lego termasuk pola lantai lingkaran. Pola lantai vertikal itu dimiliki oleh tari apa? Ya, tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Baris Cengkedan dari Bali. Kemudian diagonal itu dimiliki oleh tari apa? Tari Gending Sriwijaya dari mana? Sumatera Selatan. Ini diagonal, membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Tadi tari lego-lego, ya.
itu garis lingkaran atau melengkung. Tari Mak Badong Toraja Sulawesi Selatan, tari Randai dari Sumatera Barat, ini adalah pola lantai memberi kesan lemah lembut. Ya. Lingkaran tadi kalau lego-lego itu menyambut tamu. Nanti kalian baca dari sumber lain pola lantai yang ada, kemudian isilah dengan LKPD yang sudah Pak Gur sampaikan. Mungkin ini yang bisa Pak Gur sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.